Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tapi ikhwatal kiram yang sama-sama harap di Allah tabaraka wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita Al-Lughah Arabiyah yang mohon maaf sebelumnya harusnya kemarin ya, tapi karena satu dan lain hal kita pindahkan di malam ini hanya untuk sementara misalnya. Adapun nanti di pekan yang akan datang seperti biasanya. Tapi ikhwas semuanya, malam hari ini kita akan memfokuskan ke majhul ya, yang kemarin kita sempat menyinggung membahas tapi belum kamil ya, majhul. Al-majhul. Majhul itu asli katanya apa, Pak? Huruf asli katanya iya. Jahula ya. Jahil. Jahil apa artinya jahil? bodoh. Iya, bodoh. Jahil itu artinya nggak ngerti ya. Jahiliyah. Jahiliyah masdarnya sudah itu menggunakan masdar jahiliyah. Nah, majhul ya, al-majhul al-majhul. Nah, al-majhul itu ya artinya adalah karena tadi jahila itu nggak ngerti atau bodoh ya, nggak ngerti artinya tidak diketahui. Majhul ya nggak ngerti, orang ngerti tidak diketahui. Nah, majhul dia itu isimnya maf'ulun, wazannya itu maf'ul. Maf'ulun. Maf'ul itu kan objek, berarti yang dimaknai dipukul, dimakan, kan begitu. Contoh akala ya kan, maf'ulnya apa? Makul kan begitu. Nah, makulun yang dimakan. Nah, majhul juga sama, jahil yang tidak diketahui. Jadi ada dinya. Yang tadinya nggak ngerti artinya nggak diketahui. Dia wazannya maf'ulun. Maf'ulun, majhulun. Hanya bedanya al-majhul ini ada alif lamnya aja, membuat ma'rifah saja. Al-majhul ya awal kata. Nah, sehingga majhul ini ya dia hanya berfokus di dua fi'il. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah mudhari'. Nah, apa yang tidak diketahui? Fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu tidak diketahui. Jadi yang tidak diketahui tadi apanya? Fa'il. Ya. Nah, sehingga dia hanya berproses bermain di madhi dengan mudhari'. Madhi dengan mudhari'. Nah, sekarang kalau di madhi yang pertama ya, dhammah awalnya. Jadi apa? Dhammah huruf awal ya. Ini ya. Ad-dhammah harful awal misalkan. Dhammah harful awal, kurang fa. Nah, jadi di dhammah huruf pertama. Huruf pertama fi'il berarti ya misalkan di sinilah ya. Sami'a misalkan. Sami'a artinya apa, Pak? Mendengar. Sami'a yasma'u. Nah, sami'a kalau ingin dimajhulkan maka di dhammah awalnya. Sudah? Kemudian kasroh ya, kasroh qoblal akhir. Qoblal akhir ya, artinya di kasroh
di kasroh huruf sebelum akhir, berarti yang tengah. Sumi'a. Yang tadinya dia artinya mendengar tadi. Mendengar. Siapa yang mendengar? Huwa sami'a, kan begitu. Nah, sekarang huwanya menjadi sumi'a. Berarti apa? Tidak didengar. Ya. Sumi'a itu berarti didengar. Didengar. Telah didengar. Ya, didengar. Siapa yang mendengar? Nggak tahu. Nggak ketahuan. Didengar. Nah, seperti itu. Jadi dimaknai di. Jadi rumusnya adalah dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Ya. Nah, sekarang yang mudhari. Ya, yang mudhari. Sumi'a, sami'a, yasma'u. Yasma'u. Ya. Mendengar, dia satu orang sedang mendengar. Yang pertama sama, ya, dhammah harful awal. Huruf pertama di dhammah. Huruf pertamanya adalah huruf mudharaah. Nah, kemudian fathah, ya, bedanya di sini. Fathah sebelum akhir. Fathah qoblal akhir. Ya. Jadi yusma'u. Contoh ini kan fiilnya sudah begini ya. Cari yang lain. Misalkan akala yakulu. Yakulu. Maka kalau dimajhulkan menjadi apa? Yuk kalu. Kan dhammah awal, fathah sebelum akhir. Jadi yuk kalu. Ini rumus paten. Mau ain fiilnya dhammah kasrah tetap dia fathah. Begitu. Mudhari. Kalau madinya ya ukilah. Telah dimakan. Ya, dimakan. Telah dimakan. Siapa yang makan? Nggak tahu. Ya huwa, tapi nggak tahu siapa. Kalau mudhari jelas. Yuk kalu. Iya. Yuk kalu sama. Dimakan. Sedang dimakan. Siapa yang makan? Nggak ketahuan. Sama. Tapi kalau direntet ke dhamir, ya huwanya siapa nggak tahu. Begitu. Dia. Nah, ini nanti berlaku ke apa ya? Ke bawahnya. Jadi yuk kalu, yuk kalani, yuk kaluna, begitu. Tuk kalu, tuk kalani, yuk kalna, dan seterusnya. Berlaku sampai dhamir nahnu, huwa sampai nahnu. Begitu. Nah, cuman kan kita belum di buku ini tuh tasrif yang ke bawah, ya. Itu di belakang, paling belakang. Pelajaran terakhir. Iya, nyamping dulu. Yang biasanya dikaji duluan, ya toh, jadi di belakang karena memang gampang sih. Gitu ya toh. Paling gampang gitu. Ya, jadi majhul ini saja. Singkat ceritanya, majhul itu hanya di fi'il madhi dengan mudhari, ya, dhammah huruf pertama, kasrah sebelum akhir. Kalau itu di madhi, kalau di mudhari dhammah huruf pertama, fathah sebelum akhir. Ya. Sebelum akhir. Ya, sampai sini. Itu majhul ya. Tidak diketahui. Kalau ingin lebih ini lagi, sabar Pak.
bab tentang marfu. Sabar, saya carikan marfu. Kemarin marfu di halaman berapa, Pak? Yang kita bahas marfu. Nah, ini. Contohnya, Pak, bisa dilihat di halaman 61. Ya, 61. Jadi naibul fa'il. Di bab tentang naibul fa'il. Sudah? Ya. Naibul fa'il itu adalah isim yang marfu. Aslinya dia naibul fa'il itu artinya apa? Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Ya, ingat ya. Pengganti fa'il. Nah, pelakunya tidak diketahui jelas ya. Nah, naibul fa'il itu terletak setelah fi'il. Ya, fi'il majhul. Fi'il yang majhul. Contohnya futiha al-babu. Telah dibuka pintu itu. Nah, yang buka siapa? Nggak tahu. Nah, fi'ilnya ini sigoh bentuknya fi'il yang majhul. Ya, dia fi'il yang majhul. Nah, tapi pembahasan naibul fa'il ini setelah fi'il majhulnya itu. Harusnya kan albab, contohnya ya, albab itu kan harusnya dibacanya dia fathah atau mansub ya. Contoh ya, fataha. Fataha artinya apa, Pak? Fataha Ali atau fataha Zaidun ya. Al-bab. Pintu. Zaidun telah membuka pintu. Sekarang dimajhulkan menjadi futiha. Kenapa futiha? Karena fiilnya majhul dan madi. Nah, karena ini majhul maka ini hilang zaidnya. Bab posisinya menggantikan zaid. Menjadi yang tadinya harokatnya mansub, dia menjadi marfu. Futiha al-babu. Kenapa kok ini mansub? Ya karena pertama ini majhul sehingga dia menduduki posisi fa'il. Ya. Hilang. Fa'ilnya kan fungsinya ini menghilangkan fa'il. Kan dalam konteks itu kita ingin ngomong pintu itu telah dibuka. Pintu telah dibuka. Yang buka siapa? Nggak tahu. Sudah dibuka. Saya itu ingin ngomong pintu ini sudah dibuka gitu. Makanan ini sudah dimakan. Siapa yang makan? Nggak tahu. Sudah dimakan gitu. Begitu. Kalimat kita hari-hari itu misalkan telah ditulis ya, pelajaran misalkan atau yang lainnya. Pekerjaan ini sudah dikerjakan. Begitu. Ingin menghilangkan fa'il. Sama kalau di fi'il mudhari. Fatah. Bisa diketahui bisa enggak ya? Ya, Pak? Bisa diketahui bisa enggak itu? Maksudnya bisa diketahui bisa enggak? Kutiba alaikum. Oh, ini jelas. Oh ya. Kutiba ya tadi ya. Kutiba kenapa kutiba? Karena fi'ilnya madi. Kutiba alaikum siam ya. Asyam. Kutiba di sini kan aslinya ditulis. Tapi karena ini konteks ayat artinya diwajibkan kan begitu. Artinya maktub yang tertulis kan begitu. Telah bukan ditulis gitu, telah diwajibkan. Kalau di dalam ayat ya. Tapi kalau konteks bahasa Arab kan menulis, berarti kan ditulis. Apa yang ditulis? Ini. Asyamu kan begitu. Ya toh? Nah, kutiba ini adalah majhul. Telah diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Ya jelas Allah lah. Sebenarnya nggak tahu ya. Ya, kalau secara makna
Ya, beda. Yang sekarang kita pelajari ini adalah konteks susunan kalimat. Jadi susunan kalimat menghilangkan fa'il. Begitu. Kalau secara makna, ya insya Allah kita tahu, apalagi kita baca teksnya, ceritanya gitu kan, pasti tahu gitu. Namun secara susunan kalimat, fa'il itu tidak tertulis, tidak maktub dia, nggak ada, begitu. Nah, sehingga bentuknya kutiba atau kuri'ah. Kuri'ah, ya, kuri'ah alaikumul Qur'anu la yasjudun, kan begitu. Dalam Quran surat Al-Insyiqaq itu kan, kuri'ah alaikum Quran, kan begitu. Alaikum Al-Quran, kan, Al-Quran la yasjudun, mereka itu nggak mau sujud. La yasjudun, ya. Dibacakan kepada kalian, gitu. Quri'a alaikumul Quran, dibacakan, Al-Quran ini dibacakan kepada mereka, mereka itu nggak mau sujud. Yang bacakan siapa Pak ini? Quri'ah, ya, dibacakan gitu. Nah, kalau kita baca ayatnya, baca tafsirnya, nah ya nanti tahu gitu secara makna. Tapi secara konteks kalimat dia nggak nampak. Quri'a alaikum, begitu. Ya, dalam Quran surat Al-Insyiqaq itu ada juga. Quri'a alaikumul Quran la yasjudun, begitu. Nah, quri'a itu adalah fi'il madhi. Bentuknya majhul. Kemudian ini tadi futiha, terus contoh lagi kutila. Kutila ashabul ukhdud. Nah, itu. Kutila adalah fi'il madhi dari qatala. Qatala. Ya, hanya dirubah harokatnya kutila sehingga dimaknai di, ya dibunuh. Kalau ini dibinasakan, ya, kalau di artinya ayat kan, ya kutilah, dibunuh ashab. Jadi ashabul ukhdud itu fa'il atau dia objek maf'ul? Ashabul ukhdud itu, ashabul ukhdud itu loh, ya objek, dia objek. Nah, harusnya kan yang namanya objek, namanya maf'ul, ya, itu kan bacanya harus mansub, harusnya ashabah. Tapi kenapa menjadi ashabu? Karena dia naibul fa'il, dia menggantikan fa'il yang hilang tadi. Posisi kalimat, ini kita bicara posisi kalimat, sehingga bacanya ashabu, bukan ashabah. Tapi kalau yang membunuh, misalkan qatala al-kafir ashabah, begitu. Misalkan orang-orang kafir yang, ya, qatala al-kafiru ashabal ukhdud. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya dihilangkan menjadi kutila ashabul ukhdud. Jadi dibunuh, siapa yang dibunuh, dibinasakan itu? Ashabul ukhdud, ya. Kutila ashabul ukhdud, binasalah. Tapi ini tadi contoh, ya, bukan kafir ya sebetulnya, ya. Bukan kafir. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Kemudian kutilal insanu ma akfaroh, ya. Kutilal insanu ma akfaroh min ayyi syai'in khalaqah, kan, min nutfatin khalaqahu faqadar, seterusnya. Kutil ashabul hudas ini sama, kul uhilla lakumut thayyibat, sama. Jadi artinya ini adalah majhul, majhulnya yang kita bahas. Nah, di situ banyak, di dalam Al-Qur'an itu banyak. Yudrabu akhuka bil aso. Yudrabu akhuka bil aso. Nah, dipukul saudaramu dengan tongkat. Nah, akhuka itu bukan fa'il, tapi dia maf'ul. Yang harusnya dia mansub, tapi karena dia menjadi naibul fa'il menjadi akhuka, bukan akhika lagi gitu. Atau akhoka, bukan. Kutiba darsa duribat bil aso, dan seterusnya. Ya, itu
tentang masalah majhul. Ya, kembali ke 250 nama. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk memaknai makna di dalam fi'il cukup kalau mudhari di dhammah awal, fathah sebelum akhir. Kalau madi dhammah awal, kasroh sebelum akhir. Sehingga yang tadinya memakan akhirnya diartikan dimakan, didengar. Tapi harokatnya tetap yang aslinya. Kalau yang misalkan doma doma pertama kalau mudhari, kasroh sebelum akhir. Kalau madi itu, kalau kasroh madi kasroh, kalau mudhari fathah Kan sebelum akhir. ya. Tapi itu nanti yang harokat terakhirnya tetap Aslinya huruf terakhir aslinya. Nasoro berarti yun soru. Nasoro yang suruh menjadi yun soru. Sama. Doroba menjadi kalau madinya majhul, madi yang majhul. Doroba menjadi duriba. Duriba artinya apa berarti? Dipukul. Duriba Ahmad. Artinya apa duriba? Ya, Ahmad telah dipukul. Siapa yang mukul? Enggak kelihatan, enggak ada. Tapi kalau doroba Zaidun Ahmad, siapa yang dipukul? Yang dipukul? Enggak, doroba Zaidun Ahmad. Yang dipukul? Yang dipukul. Ahmad yang dipukul. Yang memukul? Zaid. Tapi kalau duriba Ahmad, yang dipukul? Ahmad dipukul. Yang memukul? Enggak ada. Gitu. Bisa dipahami ya? Untuk membedakan makna dengan ini makhluk Hampir sama-sama di. Iya, hampir sama. Hampir mirip. Iya. Cuman kalau maf'ul kan langsung. Dia yang langsung begitu. Kalau ini dia ada kaitannya dengan fi'il. Bedanya kalau maf'ul itu isim maf'ul. Maf'ul itu isim. Apa itu isim? Kata benda. Kalau majhul fi'il. Ya, di fi'il dia. Di fi'il. Kalau majhul itu kan isim, kalau maf'ul isim maf'ul. Isim maf'ul ya, isim maf'ul. Beda dia. Contohnya jalasa menjadi majlusun. Ya, majlusun. Kalau majlusun berarti apa? Tempat. Bukan majlus yang diduduki. Iya, yang diduduki toh gitu. Yang diduduki majlus dia. Begitu. Nah, sekarang kalau ke madi ingin dimaknai di fi'il menjadi julisa. Julisa artinya apa? Ya, yang diduduki. Julisal kursi. Kursi ini diduduki. Enggak tahu. Karena kalau terkait dengan fi'il harus mencari fa'ilnya. Begitu. Nah, sedangkan kalau dia ke isim ingin memaknai di, ya jadikan maf'ul. Diduduki. Gitu. Oleh siapa? Ya nggak tahu juga. Harus dilihat konteksnya gitu kan. Majlus begitu. Ya. Mudhari sama. Contohnya tadi doroba yadribu menjadi yudrobu. Ya, jadi fathah di sebelum akhir. Ya, yudrobu. Yudrobi berarti apa? Sedang dipukul. Yudrobu Ahmad. Oh, Ahmad sedang dipukulin. Ahmad sedang dipukul begitu. Sama siapa? Nggak tahu. Mungkin masyarakat banyak kah atau ya kan? Misalkan begitu. Ya, itu majhul. Ada pertanyaan, Pak? Nggak ada ya? Aman? Ya. Kalau aman, maka istilah ke samping sudah semua. Dari madi, coba diulang ya. Madi pasangannya mudhari. Madi mudhari masdar. Ya, masdar saja nggak ada pasangan. Habis madar apa?
fa'il, habis fa'il maf'ul, habis ma'uf isim amr. Kemudian nahi, makan, zaman, terus alat, terus majhul. Majhul di fi'il madhi dan mudhari. Ya, majhul madhi atau majhulnya mudhari. Ya, ini harus hafal. Supaya nanti gini Pak, kalau hafal ini perubahan kalimat yang satu ke yang lainnya itu gampang. Jadi kalau kita ingin membaca konteksnya nanti kitab, oh ini nih sebetulnya alat untuk memukul, berarti midrob kita bacanya. Mimnya itu kita bisa mengkasrohkan, kan kita yang ngasih harokat, midrobun. Kenapa kita baca midrob? Karena ini isimnya isim alat, begitu ya, dan seterusnya. Siap. Ini majhul tadi kan isim fi'il. Majhul dia isim majhul, tapi dia letaknya di fi'il. Tapi bukan fi'il ya, bukan al-majhul. Ini kan al-majhul, majhul. Al kan kalau ada al kan pasti kan isim toh. Nah, betul. Kalau majhulnya isim majhul, tapi objeknya fi'il madhi sama mudhari. Fi'ilnya madhi dengan mudhari. Sebetulnya ini di tabel ini ada tambahannya Pak, kayak fi'il madhi, al-fi'lul mudhari, al-masdar ada di depannya, ada isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il amar, fi'il nahyi, isim makan, isim zaman, isim alat. Begitu dia aslinya, cuman ini nggak ditulis di tabelnya. Jadi itu isim, tapi konteksnya bisa fi'il. Objeknya, Ini. iya namanya. Oh, afan, dia fi'il, dia masuk ke dalam fi'il. Yang majhul ini. Fi'il ya, fi'il madhi majhul begitu dia. Kalau lengkapnya, afan, bukan isim. Fi'il madhi majhul. Namanya. Iya. Jadi ada sambungannya. Tapi kalau ada alif lamnya ya, ini saya bingung tadi itu. Kan alif lam kan menunjukkan dia kan kata kerja, kata benda. Tapi ini Pak, kalau konteksnya banyak madhi nih, kita menulisnya al-fi'lul al-madhi. Jadi begini. Oh, itu namanya wajannya itu alif dulu. Hanya tulisan saja. Ya, misalkan di yang tabel, di tabel ya, itu kan ada madhi. Nah, penulisan yang benar itu nggak boleh fi'il begini, fi'lul madhi, nggak mudhaf dia, tapi harus ada alif lam, al fi'lu al madhi. Nah begini, beda dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr, fi'lul amri, nah begini, ini nggak ada alif lamnya, yang benar cara penulisannya. Jadi tadi yang al fi'lul madhi al majhul, al fi'lu al madhi al majhul. Nama kalimat bukan namanya. Kan maksudnya itu. Iya Pak. Maksudnya itu kan namanya. Cara penulisan, cara penulisannya. Jadi yang fi'il madhi harusnya itu al fi'lul al madhi begitu. Kalau fi'il amr dia nggak ada alif lamnya, fi'lul amri, fi'lul nahyi begitu. Saya lupa penjelasannya kenapa begitu. Kenapa tidak boleh fi'lul madhi, nggak boleh idhofah? Ada penjelasannya, tapi saya lupa ya Pak. Belum lama saya buka itu sebetulnya. Tapi saya lupa ini malam ngomong. Nah, yang majhul tadi afan ya, mohon maaf. Bukan isim, tapi al fi'lul al madhi majhul al majhul. Nanti al fi'lul al mudhari al majhul begitu dia. Penulisannya aja. Ada yang lain Pak pertanyaan? Kadang mutar-mutar tapi bingung. Ya, kalau nggak ada ke samping, yang ke bawahnya Pak, di sampingnya lagi
Sudah? Yang sahih, as-sahih. Sudah ketemu as-sahih? Ya, itu al-fi'lu as-sahih. Jadi depannya ada fi'ilnya. Sahih itu artinya apa, Pak? Sehat. Ya, sahih atau benar juga. Terus apa tanda-tandanya? Ya, tanda-tandanya adalah fi'il yang tidak ada, ya bukan yang selainnya ya. Artinya dia itu sehat hurufnya itu. Nasoro, salima, fa'ala, kataba, dan seterusnya. Nah, supaya lebih melengkapi kita bahas dulu ya, supaya enggak ini. Kemudian mudhoaf. Fi'il itu ada yang namanya mudhoaf. Mudhoaf itu artinya ya, mudhoaf. Ya, kalau doif lemah. Mudhoaf itu artinya apa ya? Dia itu satu huruf tapi ada dua gitu, double. Mudhoaf itu berlipat, mudhoafah. Jadi kalau yang ayat tentang la ta'kulu riba adha'afa mudhoafah itu, janganlah engkau makan riba mudhoafah, artinya berlipat-kelipat ganda lagi itu. Nah, artinya mudhoaf itu dalam satu fiil itu ada huruf yang sama sehingga dia menggunakan tasdid. Ya. Jadi di situ contohnya roda ya. Roda aslinya ini nih rodada. Nah, karena dalam bahasa Arab itu pengulangan satu huruf menjadi dua kali itu kayak rasa bagaimana begitu. Jadi rodanya dua kalinya itu diganti tasdid ini menjadi roda. Itu namanya fiilnya mudhoaf namanya. Mudhoaf itu artinya ya kan ini berlipat ya toh, sama berlipat menjadi dua. Ya berulang. Roda ya rudu. Nah, kalau saya tanya, ain fiilnya mana Pak ini? Roda ini. Ya, huruf da. Fa fiilnya ro. Lam fiil da lagi. Da. Ya, bukan. Rodada. Rodada. Nah, ini lam fiil, ain fiil, fa fiil. Contoh madda. Madda. Aslinya apa? Madada. Jadi pengulangan satu huruf itu dua kali itu. Mudhoaf itu. Ya artinya juga mudhoaf. Mudhoaf itu kan berlipat ganda toh. Itu artinya mudhoaf. Ya, sampai sini. Terus lanjut mana tadi? Kemudian al-ajwaf. Ada fiil namanya ajwaf. Ini hanya istilah aja Pak ya, supaya nggak bingung ya. Al-ajwaf. Ya, ajwaf itu adalah fiil ya, fiil yang ada tambahan di tengahnya ya, itu adalah huruf alif. Atau kalau kita biasa ngomong tuh hamzatul wasal. Itu ajwaf. Jadi kola ya, kemudian ba'a ya, banyak dan seterusnya. Sudah Pak? Ya. Kemudian nakis. Nakis itu yang belakangnya hamzah itu tadi, hamzatu wasl. Nakis. Ini hanya menjelaskan di belakang-belakangnya aja. Bisa carikan contohnya di sini. Ini saya bawa buku ringkasan ini banyak sebenarnya. Sudah? Terus apa lagi Pak? Ini ada istilah-istilahnya, saya carikan yang lain ya.
ada ajwaf, ada nakis. Kemudian ada misal. Misal di buku ini di halaman berapa? 259. Ya, misal. Misal kalau depannya huruf waw. Depannya itu huruf waw. Misal. Jadi dia itu tidak normal ya, misal waw. Misal itu ada waw, ada misal wa. Kalau nggak waw, hurufnya huruf ya. Sudah Pak? Jadi ini istilah saja ya, sohih tadi sudah ya. Sohih itu yang selamat, yang sehat seperti biasanya. Mudha'af yang dia double. Misal pertama apa tadi? Ajwaf yang di tengahnya ain fiilnya. Kemudian kalau nakis di belakang. Kalau misal di depan. Masih ada yang lain. Kemudian ada istilahnya lafif. Lafif itu ada makrun dengan makruk, mafruk dengan makrun, ada dua. Lafif itu 259 astagfirullah. 259 tadi Pak. Itu ada lafif. Nah, lafif kalau antum perhatikan itu ada dua. Kan dia dua tabel tuh. Yang atas, yang rowa yarwi itu namanya lafif. Dia terhubung, makrun. Makrun itu hasilnya dari corona. Makrun ya, lafif makrun. Makrun. Kemudian yang kedua, ini lafif ya. Makrun dengan mafruk. Fariqo. Mafruk dengan makrun. Ini yang dekat, berdekatan, ini yang berjauhan. Nah, rowa itu kan huruf waw dengan ya-nya. Waw dengan ya-nya dia apa? Ya, huruf ilahnya itu berdekatan. Bagus sebelah. Tapi kalau yang makrun, fariqo itu jauh, wako. Wa dengan itu ada terhubung ini. Sudah Pak? Artinya ada lagi? Enggak, sambil dilihat. Ini tabel ini langsung sekaligus sesudahnya. Bisa ngikuti nggak Pak? Ini hanya istilahnya aja Pak, belum apa enggak? Aman toh, aman? Maksud saya hanya supaya ini maksudnya kayak gini loh kalau membaca tabel gitu kan. Jangan sampai ini apa maksudnya ini? Ajwaf ini gitu. Mudha'af ini apa lagi padahal hanya itu aja gitu. Kemarin memang ya ini maksudnya apa? Perkara ini jelas. Oh gitu. Ya, jadi Ini kan istilah. Sohih itu yang lengkap Mas. Ya. Fi'il ya, kalau pernah belajar ada yang salim. Apa artinya salim, Pak? Selamat. Kemudian ini istilahnya apa ini? Yang sakit ini. Ilah. Ya? Ilah. Ya, ilah itu kan karenanya gitu. Ada istilahnya sendiri, Pak. Saya lupa. Di sini ada enggak ini? Nanti saya carikan apa istilahnya.
manusia ini terbatas Pak, lupa juga saya. Atau ada yang tahu Pak? Yang jelas fi'il itu ada dua, ada yang salim, ada yang selamat. Iya, baru ingat, untung kembali memorinya. Ghairu salim, jadi selamat dan nggak selamat, ya kan? Nah, yang selamat itu ada tiga. Apa Pak? Pernah baca ya? Ya. Yang tadi apa? Sahih. Terus mudhoaf. Terus ya? Ya Pak? Misal. Ya? Bukan misal. Bukan ajwa. Masuk ajwa Pak? Ajwaf ya? Karena dia itu bukan huruf ilah sebetulnya. Kayaknya perlu murojaah lagi. Nanti saya sambil lihat lah Pak. Ini seingat saya. Dan ini juga ada salim, ghairu salim, ya yang nggak selamat itu kalau ada apa? Wawu, ya dengan alif. Tapi alifnya coba saya lihat di ajwafnya dulu. Sahih mudhoaf ini kurangnya murojaah. Atau ada yang ingat Pak? Saya lupa terus terang ini Pak, mohon maaf. Hanya merumuskan dari tabel ini yang kadang susah gitu. Enggak ada. Ya. Kayaknya ini dipending dulu aja minggu depan supaya nanti saya carikan. Ya. Saya dulu pernah meringkas dan memisahkan gitu. Maksudnya ini yang salim, ghairu salim gitu. Termasuk yang ajwaf, lafif, nakis itu sebetulnya ringkas dia itu. Hanya fi'il, juga salim, ghairu salim. Terus ini aja gitu aja gampang. Kalau saya pernah baca itu, kalau qaidul iqlal itu apa? Ya Pak? Kalau saya pernah baca itu kita bab yang itu tadi huruf A, ya, itu qaidul iqlal itu apa? Kaidah huruf yang sakit. Huruf sakit sebetulnya dia. Huruf ilah ya khusus. Ada ininya sendiri. Ya, tapi mungkin sampai sini dulu Pak ya. Untuk para bagian ini kita pending dulu. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.